berubah, ya, labil karena anak dipengaruhi oleh hormonal dan pencarian identitas diri. Maka kadang tidak efektif kalau tidak dengan contoh. Mamanya memberi nasihat, tapi anaknya lalu mengatakan pada mamanya, papa sendiri bagaimana? Kamu jangan merokok ya. Merokok itu nanti boros dan kesehatanmu. Padahal papanya nasihatinya sambil ngerokok. Ini tidak efektif. Anak sekarang tidak efektif. Masih labil. Ya. Ke gereja tidak mau terlambat, tetapi datangnya mamanya atau papanya mepet-mepet. Padahal di jalan nanti marah-marah. Ini macet segini, nanti juga parkirnya susah di sana. Lalu mamanya, anaknya katakan, tadi jam berapa? Papa, kamu udah saya sudah terlambat. Mulutnya gitu. Jadi nggak efektif. Di jalan marah-marah, tetapi tidak ada solusi bahwa saya harus bangun lebih awal. Ya, ini yang susah. Melebihi belajar matematika, logaritma, sinus, kosinus. Ya, ini susah. Ya. Sensitif terhadap pendapat orang lain, terutama teman sebaya. Sensitif. Kadang problemnya bukan dari orang tua, tetapi dia ini sensitif terhadap temannya. Seolah-olah kalau sudah bersahabat, lalu tanda petik ini pacar dan tidak boleh berganti-ganti. Yang namanya sama-sama remaja, seorang bagus, nanti sore bisa mengatakan tidak, itu sudah merasa wah, nggak karu-karuan itu. Saya punya mahasiswa sampai matanya sebab-sebab kenapa karena diputus. Aduh, diputus saya katakan itu. Sensitif gitu. Sampai kepalanya tak suruh merendam di air gini, di bak mandi ini, rendam 3 kali. Saya panas, kepalanya panas karena diputus oleh temannya. Mulai membangun empati, namun terkadang masih egosentris, ikunya masih tinggi, pasar-pasar. Butuh penerimaan sosial dan cenderung mengikuti kelompok. Maka tidak efektif dari orang tua, yang efektif itu teman. Maka mama papa bisa mengajarin anak itu lewat temennya. Arapin, apa tante? Kasih tahu Elvan ya, Elvan ini minta tolong ya, tante minta tolong kamu ya, kasih tahu Elvan ya. Kamu lebih dipercaya Elvan daripada mama. Kalau ngasih tahu temannya lebih efektif daripada orang tuanya. Ini kecenderungan karakteristiknya seperti itu. Semakin mandiri dalam mengambil keputusan, tapi kontrol emosinya belum stabil. Ya. Jadi gampang untuk mengambil keputusan. Mama, kita pindah sekolah aja, Pak. Tapi pada waktu dia mengatakan begitu tuh dalam keadaan emosinya masih labil. Kalau orang tuanya mengikuti, kacau, jadi bingung. Katanya suruh pindah seperti ini. Gimana kalau dipermainkan oleh anaknya sendiri? Ini beberapa kali di SMA seperti itu. Termasuk juga mengambil kuliah, mengambil fakultas apa? Sudah masuk fakultas sana, sudah jalan berapa ini pindah lagi ke fakultas ini, ke fakultas ini. Padahal sudah dites bahwa bakatnya ke arah teknobiologi misalnya. Gue pindah kemana-mana. Nah, ini mengapa demikian? Ya karena masih labil dari pendidikannya. Mampu menjalin hubungan lebih dewasa, pertemanan, persahabatan, awal relasi yang romantis, itu dibangun remaja. Tapi tetap juga harus hati-hati, ya, terutama bagi yang putra-putri bapak ibu yang punya anak cewek, itu lebih hati-hati. Kalau mama papa sebentar lagi misalnya muliakan anak keluar kota, harus dicukupi segala kebutuhannya. Ya. Cukupi ya, misalnya kaitannya dengan kosmetiknya, dicukupi mengenai pulsanya. Gitu. Kalau saya menaruh anak untuk kuliah di Malang, kuliah di Jogja atau di lain kota, pengontrolannya harus tetap intens ya. Kebetulan saya juga ngajar di Jogja, tiap Jumat saya ngajar di Jogja. Seperti begini ngajar di Jogja, tapi karena ini sudah UAS jadi saya bisa di sini. Nah, penilaian rentan mengalami tekanan sosial, kecemasan atau konflik dalam keluarga. Rentan konflik dalam keluarga. Kemarin ada mahasiswi kata, Bunda,
saya tidak ikut UAS Budun. Kenapa? Karena saya bangunnya malam. Kenapa? Saya baru ribut dengan mama saya. Jadi enak saja. Dulu saya nggak berani seperti itu, karena anak sahabat sekarang ini bisa berani. Boleh nggak saya nyusul Budun supaya saya lulus? Ini ada kesadaran. Masih bagus ini ada kesadaran. Saya baru ribut dengan mama saya tadi malam, sehingga saya tidak bangun dan saya tidak ikut UAS. Saya minta kebijaksanaan Budun, nanti nyusul. Itu sudah bagus. Kalimat yang kedua sudah bagus. Mikirkan nanti supaya lulus. Oh, kamu sadar ya? Saya sadar Budun. Tapi waktu tadi malam saya nggak sadar. Saya ribut dengan mama saya. Saya belum tanya ributnya kena apa. Nanti jam 12.30 ujian dengan saya di Majalengka. Nah, ini ya. Nah, bagaimana perkembangan kesadaran diri untuk anak-anak remaja? Mulai merenungkan identitas diri, ya, misalnya minat, tujuan hidup, mulai merenungkan. Saya nanti apa ya, Pak? Saya tuh nanti, saya kalau kerja apa ya, Pak? Minta pertimbangan mamanya. Apa ya, Pak? Baiknya aku apa ya? Jadi mulai ada pemikiran itu. Mengenali kekuatan dan kelemahan diri meskipun belum sepenuhnya stabil. Dia mulai menemukan kekuatan dan kelemahan dirinya, meskipun masih juga belum stabil. Citra diri terbentuk dan sangat dipengaruhi lingkungan. Lingkungan tadi energi yang positif akan membangun positif, kalau negatif akan negatif. Mencari jati diri melalui percobaan perilaku, gaya, kelompok sosial, maka dia gampang ganti-ganti handphone karena mengikuti tren. Ya, kalau sudah Samsungnya sudah ini ganti yang Samsung tipe berapa, begitu mengikuti tren gaya hidup. Dan anehnya orang tua sekarang ini juga mulai hatinya luar biasa. Ya nanti ya hari Sabtu sore. Gitu ya. Dulu saya ingat ibu kita mungkin bapak ibu juga sama, minta sesuatu nanti nggak jelas. Kapan-kapan, memang lagu gospel kapan gitu ya. Sekarang ini bapak-bapak ini ya nanti hari Sabtu. Sabtu sore sambil makan, mama beliin. Gampang sekali memberikan semacam itu. Saya juga aneh luar biasa orang tua murid sekarang ini. Nah, coba saya ini coba dipermak lagi. Nah, jangan fix mindset. Memang begitu ya, betul. Nah, kita berubah menjadi grow mindset. Nah, punya pola pikir yang tumbuh untuk pendidikan anak saya, maka tidak semuanya harus saya turuti. Ya, tidak harus saya turuti. Ada yang pernah mencoba menjalankan nggak tega tapi tak paksa harus tega. Ada anak yang mau minta durian Medan. Mama masih kecil anak, mama aku minta durian mama minta durian. Nangis anaknya. Terus dia telepon saya, orang tua gimana nangis? Nggak ada nangis lalu pingsan meninggal, nggak ada. Terus lanjut. Tapi nanti pada waktu anak nggak membutuhkan lagi, mama harus memberikan durian Medan tanpa diminta. Iya betul. Begitu anak lupa durian Medan, mamanya tahu-tahu membawa durian Medan, manggil anaknya, Brian, ini mama beliin durian Medan, kamu dulu kan minta ini. Wah, penghargaan pada orang tuanya lebih dibanding di saat dia minta langsung diberikan. Nah ini pendidikan namanya, pendidikan. Jika anak minta, tidak langsung diberikan. Karena ini akan terbawa, nanti sampai dewasa pun juga akan terbawa. Bahkan sudah nikah pun terbawa. Ada keluarga muda di Pluit, yang istrinya setiap minggu harus 2 kali mengunjungi orang tuanya di daerah Ciputat pada daerah macet. Ya kalau tidak dituruti, ngambek dan nendangi dispenser, galon semuanya ditendang. Ya, karena apa? Karena waktu kecilnya setiap minta diturutin. Maka suaminya suruh ngantarin sampai di orang tuanya. Adanya saya itu kan ada orang tua saya. Maka saya 1 minggu 2 kali saya diantarkan. Hari Selasa dan hari Jumat atau apa diantarkan ke Ciputat dalam keadaan macet. Lama-lama suaminya kesel, marah-marah macam itu. Konsultasi dengan saya. Dan ini perlu healing loh. Istrinya perlu healing, ya, karena pola asuh waktu kecilnya dan perlu dipermak keliru sehingga menjadi luka batin, ya, yang mendalam sehingga di bawah sadarnya adalah macam itu. Orang yang bisa memberikan cinta adalah orang yang pernah mendapatkan cinta. Filenya itu file cinta, maka setelah berkeluarga ya munculnya adalah cinta kasih.
Kalau filenya itu belum ada kita kasih, nggak ada yang di print.